Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Dalam video bagian kedua integer linear programming ini, kita akan belajar bersama tentang algoritma branch and bound dengan menggunakan contoh problem integer linear programming dua variabel dan bantuan grafik. Sebagaimana kita ketahui, integer linear program adalah linear program dengan sejumlah atau seluruh variabelnya dibatasi bernilai integer atau discrete. Salah satu metode penyelesaian integer linear program adalah algoritma branch and bound atau BNB. Kata branch berarti problem dibagi menjadi cabang-cabang atau subproblem. Pencabangan atau branching dilakukan pada problem atau subproblem yang variabelnya belum memenuhi kendala integer. Suatu cabang atau suatu subproblem tersusun dari parent problem ditambah dengan kendala batas atas atau batas bawah dengan nilai integer dari variabel tersebut. Sebagai contoh, misalkan kita memiliki suatu subproblem yang kita namakan saja SP1, di mana pada penyelesaian SP1 kita mendapatkan nilai variabel X1 adalah 5,7. Karena nilai X1 belum memenuhi kendala integer, maka kita akan melakukan pencabangan atau branching. Di sini SP1 kita cabangkan menjadi dua cabang atau dua subproblem. Misalkan saja kita beri nama SP2 dan SP3. Masing-masing cabang atau subproblem yang baru tersusun dari parent problem. Parent problem yaitu subproblem yang saat ini sedang kita cabangkan. Jadi, baik pada SP2 maupun SP3 tersusun dari SP1. Berikutnya, kita akan menambahkan parent problem ini dengan kendala batas atas atau batas bawah dengan nilai integer dari variabel X1. Tetapi sebelum itu, kita akan kembali melihat nilai X1. X1 bernilai 5,7. Berarti X1 ada di antara dua bilangan bulat atau integer, yaitu antara 5 dan 6. Karena X1 harus memenuhi kendala integer, maka kita harus menghilangkan nilai X1 yang terletak di antara 5 dan 6, karena nilai-nilai tersebut tidak memenuhi kendala integer. Oleh karena itu, pada kedua cabang atau subproblem tadi, masing-masing kita tambahkan untuk SP2, kita tambahkan kendala X1 lebih kecil dari sama dengan 5. Sementara pada SP3 yang tersusun dari SP1 juga, kita tambahkan kendala X1 lebih besar dari sama dengan 6. Dengan penambahan kendala batas bawah atau batas atas integer dari X1 ini, kita sebetulnya menghilangkan nilai X1 yang terletak di antara 5 dan 6. Kata bounding berarti membatasi pencarian solusi hanya pada cabang yang menjanjikan solusi yang lebih baik.
Kita akan melihat penjelasan lebih lanjut pada slide-slide berikutnya. Flowchart berikut ini menggambarkan algoritma branch and bound secara detail. Kita mulai dari suatu problem integer linear programming. Suatu problem integer linear program dapat memiliki fungsi tujuan memaksimumkan atau meminimumkan. Apabila fungsi tujuan adalah memaksimumkan nilai set, maka batas bawah untuk nilai set adalah minus tak hingga. Sementara jika tujuannya adalah meminimumkan nilai set, maka batas atas nilai set adalah plus tak hingga. Langkah pertama adalah melakukan relaksasi integer linear program menjadi subproblem linear program. Kata relaksasi berarti problem integer linear program kita bebaskan dari kendala integer untuk variabel-variabelnya. Hal ini sama saja artinya dengan kita mencari solusi dari linear programnya dengan mengabaikan persyaratan bahwa variabel-variabel keputusannya harus integer. Setelah kita melakukan relaksasi integer linear programming menjadi subproblem linear program, maka langkah berikutnya adalah kita selesaikan subproblem tersebut. Setelah menyelesaikannya, kita akan memperoleh solusi. Setiap kali kita memperoleh solusi, kita harus memeriksa apakah mungkin untuk melakukan bounding atas solusi tersebut. Bagaimana caranya untuk memeriksa apakah kita bisa melakukan bounding atau tidak? Yang pertama, kita cek solusi tersebut apakah visible atau tidak. Kalau solusi tersebut tidak visible, maka kita bisa melakukan bounding, yaitu solusi tersebut kita nyatakan sebagai no visible solution. Kalau solusi tersebut ternyata visible, maka kita lanjutkan dengan pertanyaan, apakah solusi itu lebih baik dari best known visible solution atau solusi terbaik saat ini? Kalau jawabannya tidak, maka kembali lagi kita bisa melakukan bounding. Atau istilah lain, kita melakukan fathoming. Kalau ternyata solusi yang kita peroleh visible dan juga lebih baik daripada best known visible solution, maka pertanyaan berikutnya adalah apakah solusi itu juga memenuhi batasan integer? Jika solusi itu ternyata tidak memenuhi batasan integer, maka ini saatnya kita melakukan branching atau pencabangan, yaitu dengan membuat dua subproblem yang baru. Bagaimana caranya? Di bagian awal tadi sudah saya jelaskan dengan satu ilustrasi sederhana mengenai cara melakukan branching. Setelah kita melakukan branching, kita ambil salah satu subproblem. Kemudian, salah satu subproblem itu kita selesaikan.
kembali kita akan memperoleh solusi. Dan setiap kali kita memperoleh solusi, maka kembali Anda harus melakukan pemeriksaan. Apakah mungkin Anda melakukan yang namanya bounding atau fathoming. Sekarang kita lihat, misalkan solusi yang kita peroleh visible, kemudian juga lebih baik dari best known visible solution, dan juga memenuhi batasan integer. Kalau ketiga persyaratan ini terpenuhi, maka kita juga bisa melakukan fathoming. Dan solusi yang kita peroleh di sini akan kita jadikan sebagai best known visible solution yang baru, menggantikan best known visible solution sebelumnya. Jika kita berhasil melakukan fathoming dengan kondisi pertama, kondisi kedua, ataupun kondisi ketiga, maka pertanyaan berikutnya adalah, masih adakah subproblem lain yang belum kita selesaikan? Jika ada, ambil subproblem atau cabang yang paling baru yang belum terselesaikan. Sesudah itu, kita kembali lagi menyelesaikan subproblem tersebut. Dan setelah memperoleh solusinya, kembali lakukan pemeriksaan apakah kita bisa melakukan bounding terhadap cabang tersebut. Apabila ternyata tidak ada subproblem lain yang belum diselesaikan, maka algoritma kita mendekati akhir. Yang kita lakukan adalah tetapkan best known visible solution saat ini sebagai optimum solution atau solusi yang optimal. Inilah akhir dari pencarian solusi integer linear programming dengan menggunakan metode branch and bound. Ini mungkin adalah skenario yang paling diinginkan pada saat kita menyelesaikan suatu problem integer linear program atau ILP. Misalkan kita mulai dari suatu problem ILP. Langkah pertama yang kita lakukan adalah melakukan relaksasi ILP menjadi subproblem LP atau linear program. Dengan cara kita membebaskan ILP tersebut dari kendala integer untuk variabel-variabel keputusannya. Setelah itu, kita selesaikan subproblem LP tersebut. Solusi yang kita peroleh, kemudian kita periksa untuk mengetahui apakah kita bisa melakukan bounding pada subproblem tersebut. Maka, pengecekan yang kita lakukan adalah, pertama, apakah solusi tersebut visible? Kalau solusi tersebut visible, kita mengajukan pertanyaan kedua, apakah solusi tersebut lebih baik dari best known visible solution yang ada? Dan kalau jawabannya ya, pertanyaan berikutnya adalah, apakah solusi itu memenuhi batasan integer? Jika ternyata jawabannya juga ya, maka berarti kita bisa melakukan fathoming atau bounding. Dan kita jadikan solusi tersebut atau solusi yang kita temukan menjadi best known visible solution. Pertanyaan berikutnya, ketika kita berhasil melakukan bounding pada suatu subproblem, adalah kita cari
adakah subproblem lainnya yang belum diselesaikan? Karena ini baru subproblem yang pertama, maka sudah pasti tidak ada subproblem lainnya. Sehingga kita tetapkan best known visible solution yang ada sebagai optimum solution. Dan algoritma ini bisa kita akhiri. Jadi, ini adalah skenario yang paling mudah untuk menyelesaikan suatu problem integer linear programming. Untuk memahami algoritma branch and bound lebih baik, kita akan selesaikan problem ILP dua variabel ini. Tujuan problem ini adalah memaksimalkan nilai set dengan dua batasan yang bertanda lebih kecil dari. Dan kedua variabel keputusannya integer non-negatif. Karena hanya melibatkan dua variabel, kita dapat menyelesaikannya dengan bantuan grafik. Kita lihat kembali algoritma branch and bound kita. Problem kita adalah problem maksimasi. Maka pada saat mulai, batas bawah nilai set adalah minus tak hingga. Langkah pertama, lakukan relaksasi ILP menjadi subproblem LP dan selesaikan LP tersebut. Bagaimana relaksasi problem ILP ini kita lakukan? Yaitu dengan cara membebaskan variabel keputusan dari problem ILP ini dari kendala integer. Dengan demikian, problem ILP ini telah menjadi problem LP atau linear programming. Kita selesaikan LP hasil relaksasi tersebut yang kita beri nama LP1 dengan bantuan grafik. Kedua garis merah menunjukkan persamaan batasan, sementara daerah yang berbayang menunjukkan daerah penyelesaian, serta garis biru menunjukkan garis fungsi tujuan. Solusi optimal dari subproblem LP1 adalah X1 sama dengan 3,75, X2 sama dengan 1,25, dan Z sama dengan 23,75. Berikut adalah summary LP1. Apa langkah kita selanjutnya? Betul, kita periksa solusi LP1. Apakah visible? Jelas ya. Apakah lebih baik dari best known visible solution? Ingat, karena problem ini maksimasi, batas bawah nilai set adalah minus tak hingga. Padahal solusi LP1 nilai set sama dengan 23,75. Jadi jelas menjanjikan solusi yang lebih baik. Kemudian apakah integer? Tidak, karena nilai X1 3,75 dan X2 1,25. Karena itu, apa yang mesti kita lakukan? Ya, kita akan melakukan branching atau pencabangan. Lihat kembali LP1 kita. Bagaimana pencabangan kita lakukan? Baik X1 maupun X2 belum memenuhi kendala integer. Karena itu, kita bisa memilih salah satu di antara kedua variabel tersebut untuk kita jadikan kendala batas bawah dan batas atas integer yang akan kita tambahkan pada LP1. Misalkan saja kita memilih X1. X1 sama dengan 3,75. Jadi, X1 ada di antara dua integer terdekat, yaitu 3 dan 4. Kita akan menghilangkan nilai real
X1 yang berada di antara 3 dan 4 ini karena tidak memenuhi kendala integer. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menambahkan 2 kendala. Yang pertama, X1 lebih kecil dari sama dengan 3, dan yang kedua, X1 lebih besar dari sama dengan 4. Kedua kendala ini akan kita tambahkan pada parent problem, yaitu LP1. Sekarang kita akan summary-kan. Jadi, LP1 kita cabangkan menjadi 2 subproblem, yaitu LP2 dan LP3. LP2 tersusun dari parent problem, yaitu LP1 plus kendala X1 lebih kecil dari sama dengan 3. Inilah LP2. LP3 tersusun dari LP1 plus kendala X1 lebih besar dari sama dengan 4. Lalu, apa yang kita lakukan? Pilih salah satu subproblem. Apakah LP2 atau LP3 sembarang untuk kita selesaikan. Di sini misalkan kita pilih sembarang LP2 untuk kita selesaikan. Kita lihat sekarang daerah penyelesaian LP2. Daerah yang berbayang-bayang ini adalah daerah penyelesaian dari LP2. Untuk mencari solusi optimalnya, kita gerakkan garis fungsi tujuan ke arah daerah penyelesaian dari LP2. Kita peroleh solusi optimal dari LP2 adalah X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 2, dan Z sama dengan 23. Kita lihat perjalanan kita. Setelah melakukan branching dan memilih salah satu subproblem untuk diselesaikan, kita memperoleh solusi dari subproblem tersebut. Setelah itu, apa yang kita lakukan? Betul, kita periksa solusi LP2 tadi. Apakah visible? Ya. Apakah menjanjikan solusi yang lebih baik? Ya. Dan apakah integer? Jawabannya juga ya, karena X1 bernilai 3 dan X2 bernilai 2. Maka kita bisa melakukan bounding atau fattening pada subproblem ini dan menjadikan solusi ini sebagai best known visible solution yang baru, yaitu dengan nilai Z sama dengan 23. Lalu, adakah subproblem lain yang belum diselesaikan? Ada satu, yaitu LP3. Jadi, setelah ini kita akan selesaikan LP3. Ini adalah summary dari LP2. Sekaligus, kita lihat ada subproblem LP3 yang akan kita selesaikan. Ini adalah daerah penyelesaian LP3. Sekarang, kita akan cari solusi optimalnya. Garis fungsi tujuan menunjukkan bahwa solusi optimal LP3 adalah
X1 sama dengan 4, X2 sama dengan 0,83, dan Z sama dengan 23,33. Mari kita periksa solusi ini. Apakah visible? Ya. Apakah lebih baik dari best non-visible solution? Ingat, best non-visible solution saat ini adalah 23. Mari kita asah logika kita. Fungsi tujuan adalah maksimumkan Z sama dengan 5x1 plus 4x2. Jika x1 dan x2 harus integer, maka nilai 5x1 dan 4x2 juga pasti integer, serta hasil penjumlahannya juga harus integer. Set maksimal dari LP3 adalah 23,33. Dan pada solusi ini, X2 belum memenuhi kendala integer. Maka jika kita teruskan algoritma kita, pastilah setelah ini kita akan melakukan pencabangan atau branching berikutnya. Setiap pencabangan yang baru pasti menghasilkan subproblem linear programming yang baru, yang tersusun dari subproblem yang dicabangkan atau parent problem, ditambah kendala batas bawah dan batas atas integer dari variabel keputusan yang terkait. Penambahan kendala akan makin mengurangi nilai optimal dari subproblem sebelumnya. Di sini kita memperkirakan bahwa nilai Z jika LP3 dicabangkan lebih lanjut akan semakin menurun dari 23,33. Nilai Z integer yang terdekat dari 23,33 adalah 23. Dengan kata lain, kalau LP3 dicabangkan, nilai Z terbesar adalah 23. Dan ini hanya akan menyamai best non-visible solution saat ini. Karena itu, kita dapat memperkirakan bahwa pencabangan lebih lanjut dari LP3 tidak menjanjikan solusi yang lebih baik daripada best non-visible solution saat ini. Maka kita bounding saja subproblem LP3 ini. Kita lihat kembali perjalanan kita. Saat kita memeriksa solusi LP3, kita mendapatkan solusi yang visible, tetapi tidak menjadikan solusi yang lebih baik dari best non-visible solution. Maka kita melakukan bounding atau fathoming. Selanjutnya, kita cek apakah masih ada subproblem lainnya yang belum diselesaikan. Jawabannya tidak ada. Maka kita tetapkan best non-visible solution saat ini, yaitu Z sama dengan 23 sebagai optimum solution. Berikut adalah summary dari penyelesaian LP3. LP3 kita bounding atau kita fathoming karena tidak mungkin menghasilkan solusi yang lebih baik daripada best non-visible solution saat ini, yaitu Z sama dengan 23. Karena tidak ada subproblem lain untuk diselesaikan, maka kita tetapkan Z sama dengan 23 sebagai optimum solution. Maka solusi dari problem ILP kita adalah X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 2, dan Z sama dengan 23. Nah, saya tahu beberapa dari Anda pasti bertanya-tanya,
Bagaimana jika pada saat LP1 dicabangkan menjadi LP2 dan LP3 tadi, kita memilih LP3 untuk diselesaikan lebih dulu daripada LP2. Mari kita buktikan rasa penasaran Anda. Oke, kita lihat kembali LP1. Berikut ringkasannya. Sekarang kita pilih LP3 untuk diselesaikan lebih awal. Oh ya, angka yang ada dalam lingkaran menunjukkan urutan penyelesaian yang kita lakukan. Daerah penyelesaian LP3 adalah segitiga kecil yang saya tunjukkan berikut ini. Gerakan fungsi tujuan. Kita memperoleh solusi LP3 adalah X1 sama dengan 4, X2 sama dengan 0,83, dan Z sama dengan 23,33. Berikut ringkasannya. Setelah memperoleh solusi LP3, apa yang kita lakukan? Ya, kita periksa solusinya. Ternyata kita mendapat solusi yang visible, menjanjikan solusi yang lebih baik, tetapi belum memenuhi kendala integer. Kita lihat nilai X2 0,83. Bedanya dengan perhitungan sebelumnya, kalau kita menyelesaikan LP3 lebih dahulu, kita belum tahu bahwa solusi optimal persoalan ILP ini adalah 23. Karena itu, kita harus melakukan branching atas LP3. Bagaimana pencabangan akan kita lakukan? LP3 dicabangkan menjadi LP4 dan LP5. LP4 tersusun dari LP3 plus kendala X2 lebih kecil dari sama dengan 0. Sementara LP5 tersusun dari LP3 plus kendala X2 lebih besar dari sama dengan 1. Pilih salah satu subproblem untuk kita selesaikan. Misalkan saja, kali ini kita pilih LP5 untuk diselesaikan lebih dulu. Kalau kita lihat LP5, tidak ada irisan yang terjadi antara LP3 dan kendala X2 lebih besar dari sama dengan 1. Sehingga LP5 tidak memiliki daerah penyelesaian atau kita katakan sebagai no visible solution. Karena LP5 tidak memiliki solusi yang visible, maka kita lakukan bounding pada subproblem ini. Masih adakah subproblem yang belum diselesaikan? Ada dua, yaitu LP4 dan LP2. Kita harus memilih subproblem yang terbaru yang belum diselesaikan. Berarti yang harus kita selesaikan setelah ini adalah LP4. Hati-hati bahwa kali ini kita tidak boleh memilih sembarang. Cek kembali algoritma branch and bound Anda kalau Anda masih bingung. Sekali lagi, di sini kita pilih LP4 bukan LP2 karena LP4 lebih baru dibandingkan LP2.
Kita lihat LP4 yang tersusun dari LP3 plus kendala X2 lebih kecil dari sama dengan 0. Irisan antara LP3 dan kendala X2 lebih kecil dari sama dengan 0 berupa garis. Gerakkan fungsi tujuan dan kita mendapatkan X1 sama dengan 4,5, X2 sama dengan 0, dan Z sama dengan 22,5. Sekarang kita periksa solusinya. Solusinya visible, menjanjikan solusi yang lebih baik. Tetapi lagi-lagi, kendala integer belum terselesaikan karena X1 masih bernilai 4,5. Artinya, apa yang harus kita lakukan? Betul, kita akan melakukan branching atau pencabangan. LP4 kita cabangkan menjadi LP6 dan LP7. LP6 tersusun dari LP4 ditambah kendala X1 kurang dari sama dengan 4. Sementara LP7 tersusun dari LP4 plus kendala X1 lebih besar dari sama dengan 5. Kita pilih salah satu sembarang untuk kita selesaikan. Misalkan saja kita pilih LP7 untuk kita selesaikan lebih dulu. Inilah LP7 yang tersusun dari LP4 plus kendala X1 lebih besar dari sama dengan 5. LP4 dan X1 lebih besar dari sama dengan 5 tidak beririsan, sehingga tidak ada daerah penyelesaian atau kita katakan no visible solution. Maka kita bounding LP7. Masih adakah subproblem yang belum terselesaikan? Ada. Apa saja? Ada LP2 dan LP6. Mana yang terbaru? Tentu saja LP6. Jadi, setelah ini kita akan menyelesaikan LP6. Inilah LP6. Tersusun dari LP4 ditambah kendala X1 kurang dari sama dengan 4. Perhatikan daerah penyelesaiannya berupa titik, yaitu 4,0. Maka pastilah titik itu adalah solusi optimal dari LP6. Maka kita dapatkan X1 sama dengan 4, X2 sama dengan 0, dan Z sama dengan 20. Solusi LP6 visible menjanjikan solusi yang lebih baik dan integer. Maka LP6 kita bounding. Dan jangan lupa Z sama dengan 20 kita jadikan sebagai best known visible solution saat ini atau solusi visible terbaik saat ini. Masih adakah problem yang belum diselesaikan? Ada, tinggal satu, yaitu LP2. Ayo kita selesaikan LP2. Cukup lama sudah kita meninggalkan LP2. Ingat tadi
LP2 tersusun dari LP1 dan kendala X1 lebih kecil dari sama dengan 3. Daerah penyelesaiannya seperti yang kita lihat bersama. Gerakkan fungsi tujuan untuk mencari solusi optimalnya. Maka kita peroleh solusi optimalnya adalah X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 2, dan Z sama dengan 23. Lagi-lagi kita memperoleh solusi yang visible, menjanjikan solusi yang lebih baik, dan juga integer. Maka LP2 kita bounding. Dan solusi optimalnya kita jadikan best non-visible solution saat ini untuk menggantikan Z sama dengan 20. Inilah ringkasan untuk LP2. Apakah masih ada subproblem yang belum diselesaikan? Tidak ada lagi. Maka, sesuai algoritma branch and bound, best non-visible solution saat ini akan menjadi optimum solution atau solusi optimal dari problem ILP kita. Hasilnya sama bukan dengan perhitungan sebelumnya? Meskipun hasil akhirnya sama, Anda pasti merasa effort-nya tidak sama. Dan perbedaan effort ini terjadi hanya karena pada saat branching LP1, kita bisa memilih antara menyelesaikan LP2 dulu atau LP3 dulu. Sekarang, pasti Anda juga penasaran bagaimana kalau saat mencabangkan LP1, variabel keputusan yang kita pilih untuk dijadikan kendala batas bawah dan atas integer untuk ditambahkan kepada LP1 bukan X1, tapi X2. Rasa penasaran Anda akan terjawab kalau Anda mengerjakan latihan pada akhir video ini. Inilah akhir dari video tentang algoritma branch and bound. Dari effort yang kita lakukan untuk menyelesaikan satu problem ILP yang sederhana, kita dapat membayangkan mengapa butuh waktu yang relatif lebih lama, bahkan jauh lebih lama untuk menyelesaikan problem ILP daripada problem LP, bahkan dengan penggunaan komputer sekalipun. Anda dapat mengerjakan latihan ini untuk menambah pemahaman dan mengasah kemampuan Anda untuk mengaplikasikan algoritma branch and bound. Silakan berikan komentar, kritik, dan masukan yang membangun untuk video-video pembelajaran berikutnya. Terima kasih untuk waktu yang Anda sediakan untuk kita dapat belajar bersama. Sampai jumpa di video-video pembelajaran berikutnya.